Baik, di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada setiap manusia. Jadi, maka kita harus saling menjaga hak asasi manusia, hak orang lain, saling menghormati agar kita juga mendapat penghormatan dari orang tersebut. Hak asasi manusia ini sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa pada saat kita dalam kandungan sampai kita meninggal nanti. Hak asasi manusia ini memiliki beberapa sifat. Pertama, sifatnya kodrati dan juga bisa dibilang langgeng. Maksudnya adalah kodrati ini hak asasi manusia itu sudah real, natural, sudah ada dalam diri kita, diri pribadi kita. Tidak ada yang namanya hak asasi manusia itu ditumbuhkan, tapi melainkan sudah ada pada diri kita pribadi. Yang kedua itu maksudnya adalah bersifat universal. Itu sifatnya luas tanpa adanya batasan. Baik itu batasan negara, Malaysia dan Indonesia memiliki hak asasi yang berbeda. Itu salah. Hak asasinya sama. Seperti contohnya hak hidup. Ya kan? Setiap negara manapun, setiap individu yang di dalamnya pasti memiliki hak hidup. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang ternyata. Maksudnya adalah begini. Contoh nih, saya memiliki lokasi bidang tanah atau suatu pemukiman di wilayah A. Maka saya bebas melakukan tindakan apapun di situ. Dan negara masuk ikut campur dalam lokasi milik saya tadi. Dengan tujuan untuk menguasai wilayah itu untuk membangun infrastruktur negara. Maka di situ negara telah melakukan pelanggaran karena di situ sudah milik saya yang sudah tercantum dalam undang-undang tentang mengatur hak milik. Maka di situ pemerintah tidak berhak untuk menggusur, tidak berhak untuk menindaklanjuti untuk melanjutkan proyek yang dicanangkannya itu. Dan sebaliknya, apabila saya menempati suatu lokasi milik negara, saya membangun rumah, saya membangun rumah sakit dan membangun lainnya, maka di situ pemerintah boleh untuk menggusur atau mengambil lokasi itu untuk pembangunan dan untuk tujuan bersama. Itu boleh karena sudah diatur dalam peraturan. Untuk menjamin pelaksanaan HAM itu maka kita harus saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain. Contohnya nih, kita menghormati orang lain, maka kita juga akan mendapatkan penghormatan seperti kita menghormati orang itu. Itulah hukumnya. Makanya disebut dengan kita harus saling menghormati. Dan apabila kita melakukan pelanggaran, dengan senang hati kita melakukan pelanggaran terhadap lingkungan sekitar, maka kita akan mendapatkan hal yang sama juga. Nah, maka dari itu untuk menjamin hak asasi manusia, negara, hukum, dan manusia itu harus sangat berperan. Karena ini negara wajib melindungi hak asasi manusia seseorang. Contohnya, apabila saya mendapat ancaman dari negara lain, terlalu luas ya, maksudnya apabila saya mendapat ancaman dari oknum-oknum terkait atau tertentu, maka di situ negara berperan untuk menuntaskan kasus tersebut dengan menindaklanjuti oknum-oknum itu untuk diselesaikan dan tidak lagi mengganggu saya, sehingga ancaman itu hilang dan saya mendapatkan hak asasi saya. Contohnya banyak sekali sekarang terjadi, yaitu hak melindungi HAM itu hak, sebagai contoh hak seperti banyaknya kasus pencabulan atau pemerkosaan. Maka di situ pemerintah harus dengan sigap menyelesaikan persoalan itu dengan dibentuknya lah instansi yang terkait dengan suatu tindakan itu. Contohnya nih, kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak, tentang penculikan maupun lainnya, sudah dibangunlah instansi
pemerintah yang terkait untuk melindungi HAM tersebut seperti KPAI, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Dan juga nih, negara wajib memenuhi hak asasi manusia seseorang. Contohnya apa? Contohnya nih, kita sebagai rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka di situ pemerintah harus memenuhi apapun yang kita butuhkan dalam mencapai hak kita, yaitu hak mendapatkan pendidikan, yaitu pemerintah membangun yang namanya sekolah, menyiapkan buku, menyiapkan kampus-kampus demi memenuhi hak kita tadi, hak mencapai pendidikan yang layak. Hak asasi manusia ini banyak sekali diatur dalam undang-undang, seperti di bab 10A tentang hak asasi manusia yang berisikan pasal 28A sampai J. Semuanya berisi tentang hak asasi manusia.